Sembilan aja kali. Oh iya. Ya, sambil ngopi sambil dimakanin, sambil dengerin ini aja lah, biar sore-sore kita udah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita yang lalu masih tetap ini kitabnya, kitab Minahusania yang dikarang oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Karena isi kitab ini banyak wasiat-wasiat Rasulullah pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita baca lanjutan yang lalu. Wabak itu udah belum. Wabak itu setelah membaca Bismillah dan Alhamdulillah, bahaza maka bermula ini kitab ta'liqun, yaitu berhubungan ala wasiat Syekh Al-Arif Billahi Ta'ala, atas wasiat Syekh. Syekh itu sebutan Ustadz di Mekah. Kalau di kita orang ngajar ngaji itu disebut Ustadz. Kalau di Mekah orang yang ngajar ngaji itu disebut Syekh. Sebutan Ustadz di Mekah itu sama dengan dosen. Kalau disebut Ustadz di sana dosen. Oleh kita walaupun hanya ngajar ikrok ya, itu disebut Ustadz aja kan gitu ya. Kalau di Mekah itu sama dengan dosen. Makanya ketika kita hiwar di lughatul arabiyah, bin nahwi was sarafiyah, jadi ketika kita ngomong bahasa Arab di Mekah itu, kalau kita ngomong bahasa Arab sesuai nahwu dan sorofnya, itu dianggapnya dosen. Kadang kita diusapin sama orang Arab, karena orang Arab sendiri belum tentu bisa ngomong bahasa Arab sesuai dengan kaidah nahwu dan sorofnya, sesuai dengan kata bahasa Arabnya. Sama seperti kita aja. Apakah kita yakin kalau kita ngomong bahasa Indonesia sesuai dengan EYD, ejahan yang disempurnakan? Kan belum tentu. Ya enggak? Iya, coba aja. Ya, ucapkan bahasa Indonesia dengan baik. Tapi kenyataannya pakai gue lu. Ada bahasa Indonesia gue lu. Bintang-bintang film itu artis. Ya enggak? Kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang sesuai dengan EYD, walaupun bahasa Indonesia kita mengalami beberapa perubahan. Ya, ada ejahan, mulai dari ejahan Renaissance, ejahan Supandi, kesininya ejahan EYD, ejahan yang disempurnakan. Kita nulis kalau saja atau galau. Huruf akhirnya apa? U atau W? Kira-kira huruf W atau U? Galau misalnya. Kacau balau. U. Ya, tulisannya U tapi bacanya iya, seharusnya kan kalau itu seharusnya kalau baca. Kenapa dibaca kalau? Nah, ada nggak yang paham itu? Belajar tentang bahasa Indonesia banyak yang nggak paham tuh anak-anak sekolah juga ya banyak. Itu kan namanya istilah tata bahasa Indonesia, namanya dipton. Ya, saya dengar berita, lihat berita di televisi,
gangster atau gangster ya, mengamuk, diserang atau diserang. Nah coba ini banyak yang belum paham itu nya di situ kan menggunakan apa kan gitu ya. Kemarin terjadi perampokan di kampung Kresek atau Kresek. Pernah itu membawa berita itu bacanya Kresek. Dukung Kresek bukan di Kresek, daerah Kresek, tapi Kresek. Ya. Nah ini memang harus mengenal dulu nama apa yang ini menggunakan pepet atau taling. Kita harus tahu gitu. Banyak itu anak-anak sekolah yang nggak ngerti tata bahasa. Oh ini menggunakan pepet, ya, pepet yaitu bukan ke sana, itu bukan seharusnya ke sana bacanya. Ini ke sana. Nah kalau pakai ke sana itu namanya taling. Kalau ke sana itu pepet. Kita bisa membedakan. Nah kita saja orang Indonesia belum tentu bisa berbicara bahasa Indonesia dengan baik, dengan benar sesuai dengan tata bahasanya. Orang Arab juga sama begitu. Iya, coba aja nyebut air aja bukannya alma. Seharusnya bahasa Arabnya alma. Aina moya nyebutnya. Kan jauh itu melenceng. Seharusnya alma. Aina moya manfel. Seharusnya manfi. Manfi siapa di dalam? Jadi bacanya ya, nyebutnya manfel. Artinya apa? Artinya sama namanya bahasa itu di mana-mana. Ada yang sesuai dengan kaidah tata bahasanya, ada yang tidak sesuai. Itu sama kita menyebut masjid atau masjid. Seharusnya menurut tata bahasa Arabnya, menurut ilmu sorofnya masjid bukan masjid. Lu dari mana? Ya dasarnya dari kata sajad, yasjudu sajdan, bahwa sajidun waza kamasjudun. Usjud la tasjud, masjadun, misjadun. Enggak ada masjidun. Loh kenapa diucapkan masjidun? Karena pada umumnya orang Arab itu ketika menyebut tempat sujud, tempat ibadah, mereka nyebutnya masjid. Boleh kalau bahasa itu boleh, nggak apa-apa. Namanya samai, namanya isi makan yang samai. Uyang nggak kira-kira kalau bisa jelasin ke sorofnya ke situ? Uyang. Ya, yang itulah ya bahasa namanya juga ya. Nah, kita lanjutkan kembali. Jadi ini kitab Al-Minah Husaniyah ini berhubungan dengan wasiat Syekh. Jadi Syekh itu sama dengan guru ngaji kalau di Mekah ya. Al-Arif yang ahli ma'rifat. Ya, beliau di samping seorang Syekh juga Al-Arif. Ma'rifat. Jadi tajam mata batinnya. Ulama-ulama dulu itu seperti itu. Ya, kalau sudah disebut arif berarti mukasafah, ilmunya sudah kasaf. Kadang-kadang kita datang ke kiai zaman dulu tuh. Kita belum jelasin apa tujuan kita, beliau udah tahu. Itu namanya kasaf. Ya, itu ulama-ulama dulu. Kenapa? Kalau ulama-ulama dulu kan apik-apik. Jangan lagi yang haram, yang subhat pun dijaga. Iya. Ulama-ulama dulu jaga benar dari makan yang haram, apalagi yang haram. Yang subhat pun yang belum jelas status halal dan haramnya, ya dijaga. Makanya walaupun berdoanya sendirian, sekarang istighosah sampai sekampung keluar semua, nggak ada yang dijaga. Kenapa? Ketutupan dosanya banyak. Saya punya guru dulu. Saya pesantren di Rawalini sini, Naga sini. Masih ada almarhum Haji Muhammad Hasan. Ya, beliau meninggal suami istri di Mekah ya, di Ma'lah makom-makomnya. Memang beliau pengen meninggal di sana suami istri. Dijabah oleh Allah. Misalnya di samping santri putri
ya, saya di pesantren putranya. Ini di santri belakang santri putri, persis di belakang ini sekali. Ya, ini santri putri. Ini ada tetangganya di belakang santri putri pesta. Ini dianggap layar tancap. Di belakang santri putri sekali. Masya Allah, kan berisik gitu. Ya, kalau kata orang Betawi nggak nawin amat nih orang ini. Ya kan? Ada pesantren, ada santri putri lagi di situ nggak nawin amat. Ya agak jauhan ke sebelah sana gitu ya. Kan masih bisa sebetulnya. Kenapa? Nah, ya, nancepin layarnya itu di persis di temboknya asrama santri putri sekali. Ya, apakah beliau melarang? Enggak. Ulama-ulama dulu begitu. Biasa-biasa aja. Tapi begitu mulai ya, setelah sholat isya itu mau dimulai diputar tuh filmnya, gambarnya ada, tapi suaranya hilang, nggak ada. Nah baru kiai itu, jadi doanya sendiri juga diijabah. Padahal dia enggak, ya bagaimana? Wah jangan tuh, jangan nancapin layar tancap di situ, itu kan ada santri. Enggak, ulama-ulama dulu kan biasa aja, kondangan aja biasa. Ya, jadi doanya walaupun sendiri apapun. Kenapa apik-apik ulama-ulama dulu itu? Dari makan juga dijaga. Jangan lagi yang haram, yang subhat pun dijaga itu ulama-ulama dulu. Masya Allah. Sekarang coba suruh bikin proposal ke pemerintah. Ada bantuan nih 200 juta. Ya pesantren itu rebutan sih. Ya enggak? Iya. Punya pesantrennya ada sekolah, ya udah kayak punya perusahaan aja sekarang. Betul atau betul? Yang tahun ajaran baru ganti mobil. Ulama-ulama dulu itu apik-apik ya. Ya, apik-apik ya. Nah, itu ulama-ulama dulu. Makanya wajar saja ya kalau ulama-ulama dulu itu kasat ilmunya. Al-arif billah. Siapa beliau ini? Abi Ishaq Ibrahim Al-Makbuli. Tayyaballahu sarhu wa ja'alal jannata mun qalabahu wa maswahu, ya. Ini hanya merupakan doa ya. Semoga Imam Abi Ishaq Ibrahim Al-Makbul ini ya ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya awalul wasiat. Pertama, wasiat alaika atas engkau, ya, menurut Syekh Abdul Wahab Asy'arani di sini. Wasiat yang pertama, alaika ayyuhal akhu bil istiqamah fit taubat. Alaika ay ilzam, biasakan oleh engkau, atau tetaplah engkau ayyuhal akhu, wahai saudaraku sesama muslim. Apa? Bil istiqomati, istiqomah fi taubati, di dalam tobat. Artinya apa? Maksudnya kalau kita sudah tobat kepada Allah, istiqomah. Jangan tobat sambal. Tobat sambal. Tobat sambal tahu? Ya begitu makan sama saya makan sama lalapan, sambalnya pedes banget misalnya. Waduh, tobat dah, nggak mau yang pedas-pedas lagi, tobat. Besok ada kesempatan sambal lagi yang enak pedas, dimakan lagi. Ya, ini artinya apa? Ketika kita berbuat maksiat sekarang bertobat, besok ada kesempatan berbuat dosa lagi. Ya, namanya ini tobatnya tidak konsisten. Ya, tobatnya tidak istiqomah. Ya, nah ini dijelaskan oleh Syekh Abdul Wahab ini, biasakan atau istiqomahlah ketika kita benar-benar memang bertobat. Ya, kenapa? Karena umur gak ada yang tahu. Ya, umur gak ada yang tahu. Ketika kita asik nonton televisi, karena di HP mulu udah bosan misalnya, udah jenuh, capek mata, lihat televisi. Habis nonton sinetron, lanjut bola. Sholat isya, nanti aja.
Bisa nanti aja. Kita habis nonton bola, ya ngantuk, tidur. Sudah ninggalin sholat isya. Lah ntar aja kalian dah ntar bangun malam. Nggak tahu-tahu, ya nggak tahu-tahu masih waktu subuh. Berarti sudah berani kita meninggalkan sholat. Disengaja atau tidak? Sengaja. Disengaja. Nah, ketika kita meninggalkan sholat disengaja, sudah pasti kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mending kalau bangun. Bayangkan begitu dibangunin sama mamahnya, Pak, bangun Pak, udah azan. Kaku. Ngapain nih kok bapak kok nggak bangun-bangun? Subuh udah bangun. Ya sholat, sudah azan di masjid, sudah azan di musola, masih susah juga. Ternyata sudah sampai umurnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah ninggalin sholat isya. Itu makanya karenanya sholat itu ajilu bis sholati qoblal fawr. Segeralah kita mengerjakan sholat sebelum ketinggalan waktu. Iya, kalau memang kita masih bangun tuh subuh masih mendingan, bisa kita kodok misalnya kan, walaupun dosa juga, tetap dia dosa. Kenapa? Karena meninggalkannya kan bukan uzur syar'i, uzur gue syar'i. Nah disengaja. Ini seandainya nggak sampai umur kita, coba. Makanya kalau kita punya utang sholat, dia udah kodoin aja dah nggak apa-apa. Seingatnya kita, takutnya umur kita nggak sampai. Waktu subuh itu dibangunin kaku nggak bangun-bangun. Coba bayangkan. Masya Allah. Kemudian yang selanjutnya, apa sih itu yang namanya taubat? At-taubatu fil lughati, taubat tidak menurut bahasa ar-ruju'u, yaitu kembali. Maksudnya kembali kemana? Kembali ke jalan Allah. Saya 15 tahun ada ngajar di penjara sampai sekarang. Dari sekian nabi yang pernah saya bina, sebagian memang banyak juga yang ketemu dengan saya kembali ke jalan Allah. Kadang saya nggak kenal dengan dia, tahu-tahu nubruk saya di Tanah Abang ketemunya. Kadang-kadang ketemu di luar Batang, saya nggak kenal udah lama ya. Saya santri Pak Ustadz gimana ya? Masa sih enggak ya, masa sih lupa. Di TB, ada yang bilang di TL, TL itu LP Pemuda itu terkenalnya TL namanya. Tangerang Lama namanya. Itu LP Pemuda itu terkenal. Kalau dibilang alumni mana? Alumni TL, udah LP Pemuda itu. Alumni mana? Alumni TB, berarti di Tangerang Baru yang belum lama kebakaran itu. Itu sering ya ketemu, pernah di Tanah Abang ketemu itu. Tatonya dari leher sampai kaki, ya Allah. Pembunuh bayaran. Sekali membunuh di Tanah Abang itu preman Tanah Abang. Itu sekali satu nyawa itu 10 juta bayar gitu. Begitu dia keluar, saya udah lupa. Ya, saya mau ikut maulid di Jamiatul Khair dengan para habaib banyak waktu itu. Pas saya mau masuk itu gerbang Jamiatul Khair, ada bapak-bapak pakai jubah dagang foto-foto habaib. CD dulu kan, CD sedang ramai dulu. CD ceramah-ceramah MJ, habaib dia jual. Pas melihat saya langsung ya ngejar saya. Sampai saya dipeluk. Lah, ini siapa? Bapak siapa? Nah, saya santri Bapak. Itu di mana? Di TB. Ya Allah. Siapa namanya? Anu. Ya, baru ingat saya, ya Allah. Saya ingat baru yang membunuh bayaran.
Gimana sekarang kabarnya? Alhamdulillah saya udah nggak mau lagi begitu, saya lebih tenang sekarang begini. Jadi maulidnya dapat, pahala maulid dapat, terus secara ekonomi juga saya alhamdulillah ada masukan. Ya syukurlah. Itu kalau menjumpai mantan napi kayak gitu Pak, itu dibandingkan mungkin kalau saya diberi emas sebesar gunung, mungkin bahagianya lebih bahagia napi yang insaf. Saya ngitung aja pahalanya udah berapa gitu. Kenapa? Karena dari awal saya mengajar 15 tahun itu nggak sama sekali saya nggak mengharapkan gaji, malah waktu itu saya belum punya motor, naik angkot saya ngajar, ongkos sendiri. Kadang-kadang dari kitab ini saya tukil, fotokopi sendiri. Beda dengan sekarang, kalau sekarang diperhatiin tuh tiap bulan. Makanya ustadznya banyak sekarang, nah, kalau dulu nggak ada, jarang, paling 1-2 orang yang ngajar. Kenapa? Nggak dibayar. Terus sekarang pas dibayar itu banyak. Ya, tapi saya nggak mengharapkan itu. Kalau saya mengharapkan itu, mungkin udah berhenti dari dulu juga. Masya Allah. Ya. Nah itu tobat namanya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya tobat. Ini secara bahasa. Ya, kemudian wabisyarti, dan menurut hukum syara yang namanya tobat itu adalah ar-ruju' amma kana mazmuman fi syar'i ila ma huwa mahmudun fi syar'i. Tobat menurut hukum syara adalah kembali dari perbuatan tercela menurut agama, kembali ke perbuatan yang terpuji, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti contohnya tadi. Ada satu kasus lagi ya. Barangkali karena duit, barangkali ya. Kadang-kadang duit itu, kekayaan atau jabatan itu mempengaruhi sindrom psikologi seseorang. Saya pernah juga ngobrol dengan Pak Antasari Azhari dulu, ketua KPK pertama dulu ya. Ya, itu beliau sosialnya tinggi itu. Selama beliau ada di penjara itu masjid bagus. Jadi setiap beliau ada yang ngejenguk, ya itu duit jengukan dari teman-teman beliau itu ada yang 5 juta, 10 juta, dia berikan untuk masjid. Itu Masya Allah. Tapi ada juga anggota dewan yang ngepel, ada juga. Sama sekali. Ya, kalau ada kegiatan maulid atau apa, sama sekali. Ya, ada yang saya menarik itu namanya Pak Dwi. Pak Dwi ini haji ya, Haji Dwi. Istrinya 4. Kalau ngejenguk itu istrinya datang semua. 4-4-nya datang semua. Dikawal sama abri. Pas saya masuk mau ke masjid, mau ngajar ke dalam. Ngajarnya di masjid. Di tempat jenguk. Itu ada beliau lagi nunggu istrinya. Rupa-rupanya terlambat 5 menit. Konon katanya beliau itu banyak hotelnya di mana-mana, usaha gitu. Wallahu alam itu terjerat pasal berapa, wallahu alam, sampai masuk. Nah kemudian ya rupa-rupanya beliau nunggu, istrinya belum datang, yang dikawal dengan abri. Kan lambat 5 menit. Saya ada waktu itu, sedang lewat, kenal sama saya, akrab, Haji Dwi. Begitu datang, terlambat, ya sekitar 5 menit, enggak lama, lambat. Ditabokin itu, abri yang awal ditabokin. Kenapa lambat begini? Baru aja pikir-pikir, jangan begitu, itu kan TNI. Kenapa? Saya tidak lambat, saya nungguin kurang 5 menit.
dari tadi. Iya, tapi kan manusia juga. Rupanya dipikir-pikir masalah kok kenapa berani ya? Ternyata duit rupanya membuat dia berani nabok itu aja duit. Itu masya Allah ya. Tapi semuanya ini kembali kepada kepribadian kita masing-masing. Berapa banyak juga itu. Nah, napi-napi yang pernah saya didik itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa banyak juga yang sudah kembali ke jalan Allah, kena tobatnya bukan tobat dia tobat nasuha, tapi tobat sambelan. Ya, begitu udah keluar, udah datang ke rumah saya udah nggak mau lagi. Ya, saya ikut datang sama kakak saya gitu rongsokkan, ya udah kamu jangan jadi ya jual narkoba lagi. Ya usah. Nggak tahu dapat 1 bulan dia masuk lagi. Ya nemuin saya lagi, saya minta maaf lah. Kamu belum lama ini silaturahmi ke rumah saya udah keluar, katanya udah dagang. Iya, saya minta maaf. Masya Allah, ada dia begitu tuh. Ya, akhirnya apa? Akhirnya ya begitu sudah selesai hukumannya, dia keluar lagi. Berbuat begitu lagi. Kesel barangkali itu polisi, ditembak mati. Anak 2 lagi, masya Allah. Ibunya sampai nangis-nangis depan saya, gimana lagi. Udah dinasihatin apa, saya udah cukup. Mungkin jalannya begitu dari Allah. Nah, ini apa yang saya ceritakan. Ya, maksud saya ini jadikan pelajaran, mumpung kita masih hidup, istiqomah kita taubat kepada Allah. Jangan sekali-kali berani kita meninggalkan sholat. Apa yang diperintahkan oleh Allah, maksud saya begitu. Ya, karena kalau melihat seperti itu kan, matinya kan kayak mati konyol. Iya, belum lama ada juga dokter itu di Ciroge juga. Ya, habis minum digebukin orang, mati. Ya mati konyol. Ya Allah. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kita jangan sampai kita meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Cuma kita hanya bisa berusaha. Manusia hanya bisa berusaha. Pada hakikatnya nanti ya Allah sendiri nanti berusaha melaksanakan perintah Allah dan berusaha menjauhkan larangan-larangan Allah. Walaupun sekali-kali kita misalnya berbuat maksiat, melakukan apa yang dilarang oleh Allah masih kita laksanakan juga. Tapi kalau kita sudah berusaha, Allah lebih tahu. Yang penting kita berusaha aja. Itu ya, walaupun sekali-kali kita masih berbuat maksiat. Ada di zaman Rasulullah orang Yahudi, ya menghadap kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau masuk Islam ya Rasulullah. Wahai Muhammad, saya mau masuk Islam. Cuman kebiasaan saya ini susah ditinggalkannya. Lah, kebiasaan kamu apa? Setiap malam saya duduk dengan perempuan yang bisa sampai 10, bahkan lebih. Dugem, kalau sekarang mau transit lah ke hotel, nemuin wanita bispa, wanita bisa pakai. Ya fasilitas ada, duit ada, fasilitas ada barangkali Yahudi ini. Apa kata Rasulullah? Ya sudah, nggak apa-apa sudah. Akhirnya dia masuk Islam. Cuman begini nanti setiap malam, ya kamu habis berapa tuh perempuan, lapor sama saya. Kata Rasulullah, oke dah kalau begitu mah, yang jujur nanti habisnya berapa, jujur laporan siangnya sama saya. Kata Rasulullah, oh iya nggak apa-apa, ini masuk Islam. Sholat ya sholat, karena udah masuk Islam. Kalau ada kumpulan taklim ngaji sama Rasulullah ya kumpul. Tapi tetap aja tuh kena hobi dia itu main perempuan tiap malam. Kalau sekarang mau transit ke hotel, ya dari wanita misbah habis siangnya laporan sama Rasulullah, ya Rasul semalam saya habis 10. Besoknya lagi laporan lagi, ya Rasul saya habis sekian. Ya saya duduk dengan wanita berzina habis sekian.
Terus begitu lama-lama karena dia istiqomah ibadahnya kepada Allah, sholatnya itu ada asar dari sholat, artinya ada pengaruh positif ya dari sholatnya tadi tuh. Kalau memang kita sholatnya istiqomah, lama-lama berpikir, padahal dilarang ya Rasulullah juga dalam Islam ini, perbuatan zina ini dosa besar, kenapa saya begini ya, besok masih berbuat juga, cuman laporannya udah sedikit tuh. Ya Rasul, semalam saya habis 5, besoknya lagi laporan lagi habis 3. Lama akhirnya berpikir keras lagi, kenapa saya begini ya? Padahal ini zina ini dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk dosa besar. Akhirnya apa? Akhirnya dari kena pengaruh positif dari sholat tadi istiqomah, akhirnya hilang sama sekali, nggak mau dia berbuat zina sama sekali. Malah Islamnya bagus daripada sahabat-sahabat yang lain. Masya Allah. Nah ini apa? Ini artinya apa? Dengan istiqomah kita sholat itu bisa menekan, bisa meminimalisir perbuatan maksiat. Paham nggak kira-kira? Ya, bisa meminimalisir perbuatan maksiat. Inilah yang disebut inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Itu maksudnya. Makanya kita, walaupun kita ini masih tetap berbuat maksiat, tapi sholat tetap kita istiqomah, usahakan tuh. Ya, mudah-mudahan itu yang nanti bisa diminimalisir tuh maksiat tadi itu pelan. Mudah-mudahan akhirnya ditinggalkan sama sekali. Insya para bapak jamaah yang dimuliakan Allah, saya kira ini saya kecapean ini ya, karena kurang sehat jadi konsentrasinya lagi buyar kesana kemari. Ya, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa, tanya jawab mungkin lebih hidup ya. Ada yang mau ditanyakan silakan. Bebas kan? Ya, kita pertemuannya sebulan sekali. Ada nggak yang ditanyakan? Assalamualaikum Kiai, nama saya Salim Majis. Saya mau bertanya, deg-degan. Aduh. Ya, silakan ya. Urusan cewek ready stok insya Allah saya. Barusan ada yang nawarin lagi tuh ke saya, janda anak 1. Ya silakan, bebas apa aja nggak apa-apa. Dia hilang. Amai mau nanya. Mau nanya. Oh, kasih dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya, bagaimana waktu dulu kita masih muda meninggalkan sholat sampai bertahun-tahun, bagaimana sekarang kita membayarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini saya kira hampir semua kita ini kayak begitu ya. Kayaknya ngalamin semua itu ya. Dalam kitab Fathul Mu'in itu ada penjelasan ulama. Itu makanya ketika kita meninggal dunia, daerah Pakuaji masih mau, terus daerah sana kecil Soka, Cikupa,
itu mengeluarkan fidyah. Mengeluarkan fidyahnya kan langsung gitu. Kalau di kita ini dapat 7 malam, tahlilan baru keluarin fidyah ya. Ya enggak? Hah? Kalau di daerah di Pakuaji mau Rajab terus di Kupa di Sofa. Jadi sebelum nyolatin itu dikeluarkan fidyah. Nggak wajib. Ya, dan tidak ada nisabnya, nggak ada ukurannya berapa aja, sekemampunya. Kalau adanya memang 1 ton, kalau adanya 1 karung, 1 karung, sesuai dengan kemampuan. Ya, di jalan itu biasanya sebelum nyolatin mayat di masjid. Ya masyaallah jamaah, apa namanya, malak tukum hazal mal amma fi zimmati bulan bin bulan min tarkis sholatil maktubati wasawmi bi qadri hadzal mal. Dan jamaahnya jawab apa, di jamaah jawabnya qabil tu hadzal mal, yaitu berupa beras. Ya, bukan berarti yang 1 ton ini keluarin semua, enggak. Yang jadi ya cukup 1 liter aja, yang jadi simbol aja. Jalani dulu. Ya masyaallah jamaah malak tukum hazal mal amma fi zimmati anu bin anu min tarki sholatil maktubati. Maksudnya saya pindahkan kepemilikan ini beras kepada kalian semua. Dari kenapa? Min tarki sholati, dari karena saya takut meninggalkan sholat. Itu namanya fidyah itu. Ya, boleh gak apa-apa. Itu kan sebuah usaha kita. Ya, sebuah usaha kita supaya dosa-dosa ninggalin sholat semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau yang sudah meninggal dunia, itu masih diusahakan. Apalagi kita yang masih hidup, kita dulu banyak ninggalin sholat misalnya. Ini boleh, ya boleh, silahkan saja kalau kita ingat berapa waktu yang kita tinggalin. Seingatnya kita saja, kodoin aja sama kita. Ya, bahkan ada sampai ada itu. Ya, ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, meninggalnya di rumah sakit, selama sakit dia banyak meninggalin sholat. Ya, sementara keluarga ini pengen di samping fidyah juga dibayar sholatnya. Boleh enggak? Itu sampai ada ulama yang membolehkan. Silahkan saja. Keluar yang orang lain kita bayar, ngodoin sholat orang tua kita. Sampai ke situ dulu. Kenapa? Saking pentingnya itu kita sholat, saking wajibnya itu sholat, sampai kita khawatir dengan banyak ninggalin sholat di orang tua kita, takutnya disiksa di dalam kubur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan hanya sebuah usaha kita kepada Allah. Pada hakikatnya sedekah juga, fidyah juga sebetulnya. Semoga dengan sedekah ini, dengan fidyah ini, dosa-dosa ya ninggalin sholat, ninggalin puasa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mudah-mudahan diampuni dengan fidyah itu. Nah, kita yang masih hidup, sementara kita ingat, dulu saya ini waktu masih bujangan, banyak ninggalin sholat, di setahun ada misalnya. Ya kita kodoin aja. Sesuai dengan sesuai apa yang kita ingat berapa waktu. Itu ada keterangan seperti itu dalam kitab Fathul Mu'in, silahkan saja. Ya, kita kan hanya bisa berusaha. Paham ya kira-kira? Ya, cuman kita ninggalin sholat itu memang ada yang tadi uzur syar'i, ada yang ghair syar'i. Uzurnya ada uzur syar'i itu kelupaan misalnya, atau ketiduran. Namanya kan meninggalkan sholatnya itu namanya uzur syar'i. Misalnya kita ninggalin sholat zuhur. Kenapa? Karena ketiduran misalnya. Namanya ninggalin sholatnya uzur syar'i. Nggak langsung dikodok nggak apa-apa. Nah, nanti aja kodoknya maghrib aja, nanti setelah sholat maghrib lah.
siang mau kodol zuhur nih sebelum sholat asar kayaknya nggak sempat, nggak apa-apa. Kenapa? Tinggalin sholatnya karena uzur syar'i, ketiduran atau kelupaan, namanya uzur syar'i. Tapi kalau ninggalin sholat ini sengaja, nanti aja sholat isyanya tanggung di bola, tanggung. Nah ini ya akhirnya kena ya setelah bola selesai, setelah bola selesai kita tidur. Gak langsung sholat isya, bangun subuh, berarti kan ninggalin sholat isya. Ninggalin sholat isyanya disengaja nggak? Disengaja. Nah ini namanya uzurnya uzur goer syar'i. Nah ketika kita bangun sholat subuh, sebelum sholat subuh qada dulu, isya dulu. Kenapa? Ninggalinnya jadi langsung itu. Jangan dinanti-nantiin kalau itu. Kenapa? Ninggalinnya uzur syar'i. Paham nggak kira-kira? Itu ya. Tapi walaupun ninggalin sholat ya kena kelupaan tadi syar'i, uzur syar'i misalnya, atau memang ketiduran, ya kan masih bisa dimaafin sama Allah. Walaupun demikian tetap aja bagusnya sunnahnya cepet-cepet dikodoin. Cepet-cepet dikodoin. Kenapa? Khawatir umur nggak sampai. Khawatir umur kita nggak sampai. Kalau sampai masih mendingan kan. Kalau nggak sampai kita coba. Nah nanti terasanya ketika kita sudah masuk ke dalam kubur. Coba deh bawa HP ke jalan-jalan ke makam, cari orang yang waktu hidupnya itu ini nggak banyak tinggalin sholat, masih baru misalnya nih, orang meninggal masih baru misalnya, ya, kita rekam dari situ dah. Bagaimana siksa dalam kubur? Kan banyak sekarang begitu tuh. Coba dah buktikan. Jelas Pak ya? Ya ada lagi yang ditanyakan? Ya, satu lagi dah ya. Ya ini saya lagi Kiai. Ada lagi lo dong sendiri. Saya mau nanya, ya nggak apa-apa ya Kiai kalau misalkan nanya saya tuh bukan dari materi tapi dari keresahan pikiran saya. Yaitu karena bangsanya kira-kira ini ya kacau lah, lagi kacau balau bangsa ini. Nah, saya pernah dengar kata-kata filsafat dari Rocky Gerung tuh, kalau misalkan kita menciptakan pemimpin yang baik, yaitu untuk menjatuhkan elit-elit yang udah berkuasa. Nah, upaya ulama atau kiai-kiai yang baik supaya kita nih generasi muda itu harus ngapain sih, terus mungkin yang tua juga bisa ikut andil untuk membangun negeri ini gitu sih Kiai. Maaf kalau gemeteran, yang lagi gemeteran Kiai. Terima kasih Sufron. Kayaknya udah bawa pilpres ya. Udah mengarah ke sana, nggak apa-apa lah. Jadi kita juga buta politik juga jangan, jadi orang Islam. Ya, wah ngapain di pesantren ya, ngomongin politik, ngaji ngomongin politik, wah itu salah. Justru kita harus ngerti politik, jangan sampai dibodohin politik, ya enggak? Ini harus paham juga, kita juga sebagai umat Islam jangan sampai mudah dibodoh-bodohin. Gitu ya. Nah sekarang apa yang kita lakukan kalau kita punya pemimpin zalim supaya ke depannya baik? Apa yang kita bisa? Ya kita lakukan. Mulai dari diri kita sendiri, ya kan? Misalnya kita pilih menurut nurani kita nih, banyak ulama-ulama pada milih ini nih. Waduh, kalau kata dokter mau udah Anies aja, Anies misalnya gitu. Ya, kata ulama banyak yang mau ke sana arahnya, ya ikutin ulama. Jadi apa yang kita bisa kita lakukan. Oh saya ini ahlinya di bidang IT nih, untuk menyebarkan ini ke ya pemimpin yang benar kayak begini. Suarakan nggak apa-apa.
Ya, apa yang kita mampu, yang kita bisa, silahkan. Paham ya? Nggak dalam-dalam juga udah paham. Jadi sangat kampanye. Ya, tapi nggak apa-apa ya. Itu penting juga karena walaupun bagaimana ya ini menyangkut kita semua ke depan. Terutama nanti untuk anak cucu kita, semoga anak cucu kita ini walaupun kita nanti suatu saat sudah tidak ada, ya iman Islamnya istiqomah. Kan belum tentu anak cucu kita nanti ke depan. Kalau kita masih mendingan, masih ada ngaji sana sini, ya walaupun ya kita rasakan lah yang tua nih, seperti saya sendiri ya. Dulu belum ada listrik nih, apa hanya lampu tempel itu, sering tiap rumah itu terdengar suara Al-Quran. Ya, iya, terdengar suara Al-Quran. Tapi begitu ada listrik, masing-masing punya bioskop semua, TV semua, beda suaranya, bukan Al-Quran lagi. Iya, apalagi sekarang dangdut akademi, ya, jadi kembali kepada kitabnya. Ya emang udah perkembangan zaman udah kayak begini, ya tentunya ya kita imbangin juga dengan ya hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah anak kita yang ngeliatin HP dan TV mulu, ditambah sama sekali kita nggak baca Quran lagi di rumah, makin gelap aja. Ya, makin gelap aja. Ya, jelas ya. Para bapak yang dimuliakan Allah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan taklim kita sebulan sekali, zikir kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepulangnya kita dari taklim ini nanti, semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.